Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa safiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala aidan masalul ladzina yadhkurubahu wal ladzina la yadhkurubahu kamatsalil hayyi wal mayyit. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim la tarkabunna tabaqan an tabaq. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Sadaqallahul azim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Para orang tua kami, para guru-guru kami, para masyaikh kami, para ulama kami, para ustadz-ustadz, para asatidz, orang tua-tua kami. Mohon maaf Bapak Camat, Pak Kapol Koramil, Pak Kapolsek, saya dahulukan dulu yang tua. Karena dalam tradisi Jawa, orang tua itu disebut sepuh. Kenapa disebut sepuh? Karena asapnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar akan mendahului saya. Kemungkinan besar, walaupun belum tentu. Karena kematian itu di tangan Allah, betul nggak? Bisa saja yang tua duluan, saya belakangan, bisa nggak? Bisa juga saya belakangan, yang tua duluan, bisa nggak? Bisa. Karena kematian itu di tangan. Kenapa Bapak Ibu senyum? Karena ada kesalahan mindset, nanti akan saya terangkan. Orang Indonesia ini, terutama orang Jawa, terutama Solo Tigo, kalau ada kematian selalu pertanyaannya usia berapa, 2 sakit apa, 3 kena corona apa tidak. Padahal apakah mati itu harus tua? Halo? Ini fokus nggak nih? Halo? Halo itu jawabannya he. Halo. Nah itu jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Halo itu jawabannya he. Masih ada yang lewat lagi, masya Allah biasa. Ini saya memang nggak sengaja ngisi supaya Bapak Ibu semuanya ini nanti biar fokus dulu. Halo itu jawabannya he. Halo. He. Halo halo he. He halo. Halo he halo. Halo he halo he. Hai. Khas orang Indonesia ini, 1 malas untuk berpikir, 2 kata direspon, 3 kata direspon. Jangan di mana-mana, masih ada yang lewat lagi. Oh tak pikir bawa ke sini. Minum aja, makan kapan saya mau makan, ya. Ya, minum aja. Minum aja. Jangan ada makan semosok ceramah sambil makan. Ya. Minum, dibuka, buka, ditaruh gelas. Ini sebentar ya Bu, biar fokus dulu. Ya. Halo. Kompak nggak ini? Kompak nggak ini?
Saya akan mulai kalau semuanya kompak, semuanya. Kalau saya bilang satu, semuanya tepuk satu. Bentar, ini mah ganggu pemandangan fokus saya. Ya. Dibuka, ditaruh sini. Ya, itu caranya. Biar saya nggak ini. Ya. Alhamdulillah, makasih. Ya. Ya. Makasih ya Mbak. Ya. Karena wajahnya itu mengingatkan seseorang dalam hidup saya. Tak ingatnya siapa itu, tetangga saya. Orangnya udah mati kena gempa. Ngasih ya tadi ganggu fokus saya saja ya. Sekarang saya uji kekompakan dulu, mohon maaf, nuwun sewu semuanya. Saya akan mulai kalau semuanya kompak. Ini tahun politik 2, sebentar lagi ini mohon maaf sudah dinyanyikan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya dulu apa badannya dulu? Jadi lebih penting jiwa dulu apa badan dulu? Mau dibikin semua sarana prasarana fisik dibangun seperti apapun, kalau nanti jiwanya nggak dibangun, yang terjadi korupsi, yang terjadi akan banyak anggaran yang hilang daripada yang diterapkan. Maka bangunlah jiwanya dulu. Maka kekompakan ini penting. Halo? Saya kalau bilang satu, semuanya tepuk satu. Kalau saya bilang 2, tepuk 2. Kalau saya bilang 3, tepuk 3. Kalau saya bilang 4, nggak usah tepuk. Semuanya saya akan mulai kalau semuanya kompak di salah 3 ini. Kalau nggak kompak, saya akan pulang. Semuanya 1. Nah, nggak kompak, plak. Ulang 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 4. Tolong Mas Ananta, 16 orang ini suruh pulang. Ini bikin nggak kompak nanti. Ini tengah nih 16 ini ada 4 orang di sana, ini ada 8 tadi. Itu kalau jadi pejabat pasti korupsi. Karena kegiatan nggak ada, main anggaran saja itu. 4 tuh nggak usah tepuk, main tepuk aja. Nggak kompak. Kompak gak ini? Halo? Bapak Ibu yang saya muliakan, kelemahan pengajian akbar gini: 1, malas untuk berpikir; 2, tidak hadirnya hati, tidak hudurul qulub. Sebentar Pak Jokowi telepon. Suruh ganti Menkom Info, nggak usah tanya-tanya. Nggak usah Pak, saya belum siap masuk neraka. Ya. Yang saya hormati, saya taktimi, saya banggakan, saya muliakan Bapak Kapolsek. Sehat selalu Bapak. Salam presisi 86, Insya Allah. Yang saya hormati Bapak Camat. Kenapa Pak Camat? Semuanya camat lah, calon mati semuanya ya. Yang saya hormati Bapak Lurah. Lurah itu kalau ngulu tolong ngarah-arah, jadi kalau mau ngulu. Yang saya hormati dari Pak Dan Ramil. Yang saya hormati dari Ketua MUI. Yang saya hormati WCNU. Yang saya hormati Ketua PDM. Yang saya hormati Pak Sugeng. Ini senior-senior saya, Prof Saadi. Tadi mana Prof? Masya Allah. Semua yang hadir ini nanti di fotokopi aja, ini semuanya saya hormati semuanya. Yang dituliskan panitia ini semuanya saya hormati ya Bu. Itu nama-nama Ibu nggak ditulis ini, tetap saya hormati ini semuanya. Mudah-mudahan kehadiran saya membawa berkah. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Adik kita yang mau operasi mudah-mudahan dilancarkan. Yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Yang sudah berjodoh belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari sini hamil di tengah jalan. Yang anaknya masih nakal-nakal mudah-mudahan pulang dari sini anaknya jadi soleh dan solihah. Yang keluarganya masih berantakan jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Yang masih terbelit utang piutang belum lunas mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya.
Aminnya kenceng, utangnya banyak, amin amin. Kreditnya nggak lunas-lunas. Pokoknya semuanya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Hari ini betul-betul apresiasi kepada Mas Ananta, mohon maaf Mas Ananta ya, Mas Ananta. Pertama tentu diresmi wilayah yang 1 tahun musola Joglo Al Ihsan, musola yang insya Allah satu-satunya di Indonesia dan di dunia dengan bangunan yang masya Allah luar biasa. Tentu bukan hanya bangunannya, tapi mudah-mudahan menjadi makmur, apalagi ada kajian-kajian tafsir di dalamnya, ada Mas Kumambang ya, Prof. Ya, Mas Kumambang, masya Allah. Yang kedua, ini tahun baru Hijriah. Yang ketiga, ada travel umroh, apa namanya? Ya, Suwarga ya, masya Allah, mudah-mudahan itu jadi jalan surga. Hari ini luar biasa kita semuanya menempuh jalan surgawi. Jalan surgawi pertama karena Nabi bersabda, tolong diperhatikan ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar, karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tabligh, watona, al-amin, maksum, mustafa, mukhtar. Nabi itu gak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu politisi, pejabat, sama pengusaha, sama ya sama orang Salatiga gitu aja, sama ustadz beberapa, tapi lebih banyak orang Salatiga daripada ustadz. Nabi nggak pernah bohong. Kata Nabi satu, layat khulul jannah mangkotiun, yakni kotiur rohim. Jangan kamu mimpi masuk surga kalau kamu suka memutuskan hubungan silaturahmi. Maka hari ini belum pengajian saja, duduk bareng seperti ini sudah sama dengan menempuh jalan surgawi. Ini saya kok tidak nyaman ya Bu, duduk di sini terlalu atas ini, karena ini harusnya lain kali kalau saya ini tidak usah pakai panggung ini. Ini sudah di ataskan lagi, duduknya di atas kepala orang, ini nggak sopan, nggak nyaman. Dua, jangan terlalu jauh. Saya turun aja ya Bu, sini ya. Iya, biar agak dekat ini. Ya, karena ini nanti kalau di atas tuh kayak tontonan, kayak topeng monyet, kalau ledek munyok, nggak ada masalah ya. Sini aja ya, sini aja biar lebih enak ya. Enggak, sini aja ya, nanti biar ya. Yang kedua, tadi memang saya saran jangan banyak anak kecil wirawiri supaya fokus. Yang ketiga, lain kali Pak Nanta kalau ngundang saya lagi, yang depan-depan ini yang bening-bening. Jadi yang tua-tua, yang bau-bau basem itu dulu. Yang udah MPP itu mati pelan-pelan itu di belakang. Tua-tua ngajak foto mambuni basem. Halo. Nabi mengatakan orang tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi hanya karena beda pilihan politik, hanya beda karena pilihan calegnya, pilihan lurahnya beda. Maka orang yang memutuskan silaturahmi hanya karena toh kalau partainya menang kamu nggak dapat apa-apa, betul? Cuma dapat kaos sablonan luntur. Maka ini jalan surgawi kalau kita, mohon maaf, iman tidak hanya ditentukan karena kita bagaimana sholat, puasa, zakat, haji, tidak. Mau sholat sampai jidatnya hitam, puas dia lulusan UIN, anak buahnya Pak Saadi, masya Allah, SAG, sarjana alam goib, luar biasa nih. Bacaannya bagus, bismillahirrahmanirrahim, haji tiap tahun berangkat, umroh itu seminggu 3 kali. Wong rumahnya Mekah, jadi dekat dengan Ka'bah itu. Wong zaman Nabi. Tapi kalau dia tidak menghormati tamu, kalau dia tidak baik dengan tetangga, dia memutuskan hubungan silaturahmi, kata Nabi, imanmu hilang, surga menolak bagi orang-orang yang memutuskan silaturahmi.
Maka hari ini silaturahmi ini dah jalan surgawi. Hati-hati kalau di Salatiga ini ada orang yang nggak pernah silaturahmi, kerja bakti nggak pernah datang, punya masalah diam diri di kuburan, punya masalah diam di kamar mandi, punya masalah diam di kuburan, WA group live. Udah pengajian nggak pernah datang, kumpul nggak datang. Orang seperti ini cepet edan. Orang-orang yang gila itu dimulai dari putusnya komunikasi. Maka orang yang nggak biasa komunikasi, nggak pernah bergaul, nanti ada depresi. Depresi itu tekanan, kalau berkumpul jadi strain. Strain itu ketegangan. Strain kalau berkumpul terus jadi stres. Stres berkumpul jadi stroke. Stroke berkumpul jadi stop. Kalau udah stop, billahi taufik, cepet mati, gitu aja. Nggak usah terangkan kelamaan. Maka dengan silaturahmi ini keluarlah hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini kalau diendapkan terus, maka adrenalinnya nggak bagus, dopaminnya nggak bagus, semuanya nanti akan jadi mudah tua, bermutu, bermuka tua. Maka dengan begini ini, satu, diberkahkan rezeki, dua, dipanjangkan usia. Maka orang yang nggak silaturahmi mudah ada gesekan, mudah ada pertengkaran, maka mudah marah. Maka lihat orang marah. Orang marah, satu, pasti mendekat, jarang dari jauh, dekat. Kedua, mesti teriak, bentak. Lu deket kok teriak, karena yang dijauhkan hatinya, tidak sambung hati. Tiga, pasti bahasanya kasar. Empat, pasti emosional. Lima, hilang akal sehatnya. Lihat orang marah, goblok lu, bego lu, buset lu, cedak kok bentak, kok pelan, goblok, bego, buset. Apalagi Jawa Timur sana, dancuk gitu. Nggak ada orang marah kok dancuk. Maka dengan silaturahmi, satu, menjadi jalan keberkahan, dua, jalan surgawi, tiga, dipanjangkan usia. Padahal rezeki dan usia sudah ditentukan, betul? Betul? Masih bisa mikir nggak nih? Ini karena yang terang hanya di sini, jadi nggak lihat jamaah saya. Lain kali saya kasih tahu ya Pak, nanti lagi ini secara lighting, ini jangan langsung frontal ke saya, harusnya dari samping kanan dan samping kiri. Jadi semuanya tersorot, tidak ini. Nah, ini saya hanya jadi silo terus ke sana ya. Jadi nggak tahu. Oh, memang nggak terlalu bening. Mungkin karena silo ternyata. Jangan tersinggung Bu, memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan masalahnya. Halo? Soalnya kalau saya nggak melihat jamaah, saya khawatir saya serius sama Pak Ananta, ternyata yang di belakang udah billahi taufik. Apalagi dapat sandaran langsung bismika Allahumma hakiam. Saya dengan Prof. Rahati masih di sini, yang di sana sudah sampai Sidratul Muntaha. Apalagi di dalam malah selfie terus, masya Allah ini bikin kajian sendiri di dalamnya. Halo, masih fokus? Masih fokus? Karena sulitnya pengajian seperti ini adalah hadirnya hati, hudurul qulub. Karena orang duduk di sini belum tentu hati dan pikirannya ada di sini, betul? Maka yang sulit dari sholat bukan meninggalkan pekerjaan, tapi meninggalkan pikiran tentang kerja. Kadang-kadang, mohon maaf, sudah sholat tapi pikirannya mengembara kemana-mana, betul? Kadang-kadang kunci hilang aja ketemunya kalau sholat. Allah Akbar, kunci kemana? Allah Akbar, tadi ketemu Pak Ananda sama Allah, ketemu Pak Lurah, Allah. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci ini. Maka kata Nabi ada dua, satu, la sholata bihadrati to'am. Jangan kamu sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Dunia makan cepetnya luar biasa. Jangan sampai makan itu ditinggal sholat bismillahirrahmanirrahim. Waduh, tinggalan kucing. Akhirnya inisiatif golek surat kulhu. Kulawat Allah hus. Dua, menahan dua lubang diri. Ibu kalau habis wudhu terasa kentut, terasa kencing, jangan langsung sholat. Wudhu sekalian, pas kentut sekalian wudhu lagi. Jangan sampai nahan kentut, nahan kencing, nahan BAB, BAK, jangan ditahan.
Wis krasa ngentut nekat wae. Bismillah. Oh, Allahu Akbar. Aduh, Pak Sadi kelamaan kurang ajar. Kulhu Pak, kulhu masalah. Indah aja masalah. Malah sapi ismail tak kurang ajar. Malah dan yang lain amin. Amin. Aduh. Apalagi udah sampai atahiyat, sudah tasawuf akhir kok krasa ngentut iman-iman banget. Dijepit-jepit sampai dinding-dinding. Assalamualaikum warahmatullahi luar biasa. Padahal kalau dijepit itu kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Terutama yang gemuk-gemuk itu. Karena antara hulu sama hilir itu jauh, malah vibrasi malah getar. Malah melipir-melipir, masya Allah biasa. Halo. Maka dunia nyata kadang-kadang kalah dengan dunia maya. Ini ngaji, neng kait mau pikirannya sih neng handphone terus. Maka tidak, maka walaupun Jibril yang datang sini tidak sampai ke hati. Kenapa? Karena tidak fokus. Halo, fokus, fokus, tangan kanan diangkat, semuanya gerakan. Saya jadi tari sufi. Bapak Ibu nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi, orang muter-aturan kali gak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup. Bukan Anda sedang gerakkan, kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan kita. La haula wala quwata illa billah. Anda bisa gerakkan karena Allah yang gerakkan. Semuanya kenceng, biar nggak tremor, biar nggak Parkinson, biar nggak pikun, agak condong dikit, tegakkan, semua lihat saya, ikuti perintah. Sedikit lagi, lebih lagi kamu jawab, semua ikuti perintah saya, lihat saya, ikuti perintah, pegang dagu, pegang dagu, ibu, ya Allah, ibu, pegang dagu, ibu, pegang dagu, bu. Ibu pegang dagu, bu pegang, ya Allah, bu pegang dagu. Nah, masya Allah, bu pegang dagu, bu, ibu pegang dagu, ibu pegang dagu, ibu pegang dagu, bu itu Mbak, ya Allah, saya nomor pikun, ya Allah, pegang dagu, ibu, bu pegang dagu, ayo pegang dagu, ibu pegang dagu, ibu, sebelah mungkin pegang dagu. Nah, masya Allah. Bukti tidak dengar nggak? Saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Lah kok ibu gitu terus? Rasa guyu pengen 6 ramudun lebih parah tadi wolulas nganti kecil ramudun itu tadi bener karena dipukul sebelahnya, bu, dagu, bu, dagu. Karena ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul? Maka saya ceramah 5 jam, nggak ada gunanya ngundang saya kalau Bapak Ibu tidak fokus ke saya. Maka nanti tanya gimana isi ceramahnya, wah tadi seneke kelegen itu kan, wah ranto ngombe siji masya Allah. Yang terikat makanannya, acara inti dengan untu menang yang untunya itu. Dua pentingnya pemimpin, nyatanya pemimpin ya gini, semuanya begini, betul nggak? Nyatanya dagu, maka anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi dan mergandul uka-uka, gentayangan, uji nyali, gaduh lucu, sangat tergantung pada orang tuanya. Maka tahun baru hijrah ini yang dihijrahkan pertama kali menjadi pribadi yang mempesona. Inilah tahun baru hijrah. Jadi ibu yang mempesona, jadi bapak yang mempesona, jadi anak yang mempesona. Kalau bisa, Pak, dengerin, kalau bisa jadilah istri yang mempesona, jadilah suami yang mempesona. Jadi anak bangga dengan bapaknya, anak bangga dengan ibunya. Kalau saya besar seperti bapak saya, kalau saya besar seperti ibu saya. Jangan malah sebaliknya. Bapak nasihati anak, contohnya ibu nasihati anak, contohnya bapaknya. Kono adus, kono ambumu, prengus kau wedus, persis bapakmu. Ngerti lah bapakmu petang dino ratus, masa luar biasa. Kono sinau, beda lulak-lolok tulalik, 2N, on. Ya ibumu. Ngerti lah, ibumu di men SD ini 9 tahun, terus lah lulus, terus meteng, terus metu ini. Bapak neng kantor ditelepon, pak segera pulang. Ngapa? Kita kedatangan Densus. Ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga, itu sensus.
Ayu ra ngerti densus ra ngerti sensus. Wong ayu ra ngerti jidat karo dagu. Wah. Halo. Jadilah pribadi yang mempesona. Inilah hijrah. Bu. Ya, jadi luar biasa. Ini jadi jalan surgawi. Karena ini nanti, mohon maaf, bisa menambah usia kita. Waziyadatul ilm, bertambah ilmu kita. Bahkan wasohibin karim, mempererat persaudaraan. Kenapa ini diberkahi? Karena tempat yang paling baik adalah musola, masjid, tempat disebut nama Allah, pengajian. Maka untuk pengajian, polisi yang datang nggak perlu banyak. Tapi kalau tempat hiburan, mohon maaf, tawuran biasanya di tempat hiburan apa di tempat pengajian? Orang mabuk-mabukan, tawuran, orang yang mohon maaf pesta narkoba, biasanya di tempat pengajian apa di tempat hiburan? Makanya berkah ada di sini. Jarang. Pengajian tempatnya Mas Ananto. Mati 8 orang rebutan snack, masa luar biasa. Jarang. Maka sini nggak perlu ada pengamanan begitu Pak. Insya Allah aman, terkendali di sini. Halo. Padahal hidup ini yang dicari keberkahan.